saya kan orang muslim, masa masuk gereja sih? Tapi saya kan juga kepepet, saya nggak ada uang. Akhirnya itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Halo sahabat Bamtri yang berbahagia, jumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, channel Suatu Ketika, Singkat Cerita, dan Lalu Bermimpi. saya bermimpi. Oke, apa kabarmu hari ini sahabat sekalian? Semoga baik-baik saja dalam menghadapi hidup di dunia yang fana ini. Status boleh jomblo, masalah boleh datang silih berganti, tapi hati harus tetap bahagia ya. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghibur hati ini agar bahagia. Salah satunya adalah dengan cara memutar video komedi putar produksi Encop Papin Copi. Video hiburan ini sekali lagi disponsori oleh Salompa. Cara pakainya diputar 3 kali sehari setelah sarapan dan minum kopi. Bersama Salompa dijamin Anda akan ngakak melihat orang-orang kopla. Disebut kopla ya karena ceritanya selalu diawali dengan berasal dari muslim-muslimah yang taat, tapi aslinya mereka itu orang-orang yang sesat. Ngakunya Islam fanatik, tapi ceritanya sangat menggelitik. Ngakunya dididik keras, aslinya mereka adalah warga RT 16 alias tak waras. Hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Baiklah sahabat sekalian, tanpa perlu berlama-lama, simak saja video hiburan berikut ini. Pada malam hari ini, kita kembali akan diberkati dengan sebuah kesaksian yang luar biasa. Tentunya kesaksian, namanya saja kesaksian berarti sesuatu yang dialami, sesuatu yang disaksikan sendiri. Bagaimana seorang muslim, dia satu ketika melihat Tuhan Yesus dengan mata terbuka, ya, mata terbuka dia melihat Tuhan Yesus, bahkan dinding rumahnya terbelah, ya, dia sampai, narasumber ini sampai terheran-heran, kok dinding rumah, tembok kok bisa terbelah dengan begitu. Terus kemudian dia melihat sinar cahaya yang begitu putih, ya. Terus kemudian dia melihat Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan kehidupannya. Iya, cerita ini diawali dengan narasi yang kopla dari pengepulnya Encop Papin Copi, di mana dalam narasinya dia mengatakan bahwa bersaksi itu harus disaksikan. Ini adalah pernyataan lucu bin kopla ya. Bersaksi itu harus disaksikan. Kalau tidak disaksikan itu bukan bersaksi namanya. Makanya kalau bersaksi atas nama Tuhan, maka Tuhannya harus disaksikan, harus dilihat. Kalau tidak, itu bukan kesaksian, kata Encop Papin Copi. Makanya nanti dalam ceritanya dia sudah membuat skenario bahwa Tuhan itu harus dilihat. Di awal sudah diingatkan seperti itu, Tuhan harus dilihat. Ini adalah sesuatu yang perlu didengar oleh banyak orang, yang perlu dilihat, dipahami oleh banyak orang, supaya apa yang telah terjadi di dalam kehidupan narasumber ini juga bisa dialami oleh orang lain. Baca. Oke teman-teman, kita akan sapa dulu narasumber kita. Ya, Mohar Tutik. Ya, itu nama singkatnya ya. Nama singkatnya Mohar Tuti. Kalau nama panjangnya Mohar Tukang Tipu. Hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Ya, kita lanjutkanlah mendengarkan cerita tipu-tipu dari Mohar Tipu ini ya. Selamat malam. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Nah, bagaimana kisah selengkapnya?
Tentu Mbak Rika akan mulai menceritakan dari latar belakang dulu. Terus kemudian bagaimana Mbak Rika mengalami kuasa yang sangat supranatural, bahkan sampai kepalanya pun pernah dipegang oleh Tuhan Yesus. Itu namanya? Apa namanya? Namanya? Apa namanya? Gila dan bego, saudara. Oke Mbak Rika, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Ya, silakan disaksikan mulai dari latar belakang dulu. Silakan Mbak Rika. Ya, salam Salam Pak, salam Pak, salam Pak. saudara-saudari terkasih. Puji Tuhan ya, malam hari ini saya bisa memberikan kesaksian yang saya alami dan saya benar-benar Teks naskahnya hilang. Hilang, saudara. Teks naskahnya hilang. Masa kalau menceritakan diri sendiri kita harus menerawang-nerawang ke atas seperti itu kan? Menceritakan tentang apa yang kita alami harus pakai teks ya kan? Nah, kalau tidak pakai teks ya seperti ini jadinya. Nah, akhirnya sesudah itu baru ya sekarang saya mengerti kenapa begitu yang haleluya Tuhan. Terus benar-benar dari mana tadi saudaraku? benar-benar Susah ya untuk berbohong itu memang amat susah. Susah sekali. Baiklah, daripada menerawang-nerawang gak jelas seperti ini, lupa dengan alur ceritanya, kita singkat cerita saja ya. saya latar belakang dari Muslim, bapak dan ibu juga Muslim, saya 10 bersaudara dan saya anak nomor 9 gitu. Dan semasa waktu saya kecil, saya juga dididik ya madrasah. Semakin disingkat ceritanya, semakin nampak koplaknya. Untuk menyebutkan madrasah saja, mulutnya itu nggak lurus, nggak tepat. Saya juga dididik ya madrasah. Ya, bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa dia ini dulunya Muslim, dididik secara Islam, keras, dan disekolahkan di sekolah Islam. Madrasah aja bilangnya madarasah. Kan kasihan sekali. Tapi lebih kasihan lagi saya melihat si Oncop. Karena ditipu mulu sama narakoplaknya. Kasihan si Jones kan? Kita lanjutkan singkat cerita ini. Terus kalau jam 6 sore gitu kita ada ngaji gitu ya. Jadi kayak pendalaman apa ya, ngaji gitu ya, menerjemahkan gitu. Tapi waktu pas itu saya nggak terlalu ini banget gitu, nggak mendalami gitu. Saya masih hafal ayat-ayatnya yang dari Muslim gitu ya, kayak Al-Fatihah sampai sekarang pun saya hafal dan surat-surat pendeknya juga saya hafal itu. Dan saya bisa di umur 17 saya itu dituntun sama Roh Kudus gitu ya. Karena waktu umur 17 ibu saya itu udah janda ya, karena bapak meninggal. Jadi di umur 17 itu saya harus bekerja gitu ya untuk mencukupi jadi tulang punggung gitu. Jadi mencukupi kebutuhan ibu saya, adik saya gitu waktu itu. Dan waktu saya umur 17 itu saya kerja di Bandung gitu. Umur 14-nya saya kerja di Bandung, terus umur 17-nya saya memutuskan untuk pulang ke Jawa gitu. Saya aslinya dari Semarang ya, Jawa Tengah gitu. Dan saya mau les, nggak punya uang karena waktu zaman dulu itu les itu bayarnya sekitar 1 juta gitu ya, untuk mendapatkan sertifikat menjahit gitu. Dan waktu itu saya benar-benar nggak ada uang. Nah, ada temen yang ngasih tahu info, kamu ikut aja di LPK yang di gereja yang letaknya itu di Stasiun Poncol Semarang katanya gitu. Saya penasaran waktu itu ya, saya akhirnya nyambangin ke gereja gitu. Tadinya mau masuk gereja aja
eh, ada rasa saya kan orang Muslim masa masuk gereja sih. Itu kayak pantangan gitu orang Muslim masuk gereja gitu ya. Tapi saya kan juga kepepet, saya nggak ada uang. Akhirnya saya masuk ke gereja dan saya ketemu sama Bu Mada, Madarasa. Oh, ternyata Madarasah itu dia berjumpa dengan Ibu Mada di gereja. Nah, ini cerita sebetulnya sahabat. Dia Muslim katanya yang diajarkan mengaji dari kecil, sholat dan segala macamnya. Lalu entah kenapa dia ke gereja, di gereja bertemu dengan Madarasah, Ibu Mada. Nah, disitulah dia belajar gitu, belajar Kristen. Oh gitu maksudnya ternyata. Oke, paham ya. Kita lanjutkan lagi. Aduh, waktu itu bener-bener puji Tuhan ya, saya nggak ada uang. Akhirnya saya juga les di situ ya, diterima dengan senang hati sama mereka gitu ya. Akhirnya saya les di situ 4 bulan lamanya, Madarasa. Nah, akhirnya dan hari Minggunya kita ada acara Kenanto gitu di luar kota sama rombongan gereja Thailand. Dan di sana saya itu di dalam gereja ya. Awalnya di dalam gereja itu pendeta itu khotbah itu tuh pandangannya ke saya, menuju ke saya terus gitu. Kadang saya mikir, kok aneh banget ya pendeta itu kok melihatnya ke arahnya, pandangannya ke saya terus gitu. Dan waktu itu pas dia khotbah itu saya merasa benar-benar di dalam gereja itu tuh ada apa? Benar-benar damai sejahtera gitu. Padahal saya waktu itu masih Muslim ya. Itu namanya Kondit. Saya belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya gitu. Dan akhirnya pas waktu masuk dalam doa, kan orang berdoa itu kan nunduk ke bawah ya kepalanya, terus matanya kan nutup mata kan kita. Nah, pas waktu berdoa itu rambut saya ini tuh kayak dielus gitu. Tapi mikir saya kaget gitu, siapa yang ngelus rambut saya gitu kan? ya, itu repot Pak. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Saya lihat kanan kiri, semua orang lagi pada tunduk, pada tutup mata karena lagi berdoa, saudara-saudara. Jadi waktu itu selesai berdoa, tiba-tiba tuh ada satu yang saya lihat, salib Tuhan Yesus. Gede banget ya, cuma saya lihat itu. Gede banget ya, cuma saya lihat itu. Waktu saya lihat itu bener-bener apa ya, kok di sini tuh ada kedamaian gitu, tenang gitu. Terus saya tuh mikirnya, udah lupain, jangan itu, saya nggak percaya sama Tuhan Yesus gitu. Saya nggak mau terima Tuhan Yesus. Dan pada waktu malam harinya itu jam 11 malam, saya itu lagi mau istirahat tidur ya, karena seharian kerja, saya kecapean. Saya kan kalau tidur, ini tembok, saya menghadap tembok gitu ya. Lagi tidur, lagi merem aja mata. Saya nggak tidur ya, baru merem kok. Saya juga sadar waktu itu. Tiba-tiba tembok itu tuh terbelah, kebuka. Kanan kirinya itu tuh gelap gulita, nggak ada sinar sama sekali, saudara-saudara. Cuman saya lihat satu jalan itu, lurus, terang banget. Dan dari ujung sana, saya lihat sinar yang begitu terang banget gitu. Saya lihat satu sosok itu, saudara-saudara. Sosoknya itu pakai jubah putih, rambut ke bau ini. Itu sosok itu tuh cowok gitu. Saya tuh nggak bisa melihat itu siapa. Sosoknya itu pakai jubah putih, rambut ke bau ini. Itu sosok itu tuh cowok gitu. Saya tuh nggak bisa melihat itu siapa. Ya, bagaimana menurut Anda sahabat semuanya cerita ini ya, cerita Narakopla ini? Kalau menurut saya setelah kesaksian ini akan ada revisi lagi di kitab mereka. Ya, akan ada lagi revisi di kitab mereka. Pertama, Tuhan itu harus bisa dilihat ya. Yang kedua, harus bisa didengar. Dan yang ketiga, Tuhan itu rambutnya gondrong, jenis kelaminnya laki-laki. Itu harus tertulis nih di dalam kitab mereka. Ya kan? Karena ini yang selalu dijadikan alasan untuk menguatkan iman mereka. Dan kata herder nasi oncop, ini sangat memberkati mereka. Cerita-cerita seperti ini lebih memberkati mereka daripada cerita-cerita yang disampaikan di dalam kitab mereka. Nah, makanya menurut saya
akan ada lagi revisi setelah ini. Kita hanya tinggal menunggu waktu saja kapan itu direvisi. Ya kan? Oke sahabat semuanya, itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Ya semoga terhibur karena memang video ini hanya hiburan saja buat kita semua. Ya jangan diambil serius lah ya, karena mereka ini tidak bisa diseriusi. Cukup kita tertawa saja melihat mereka ini, kelakuannya ini. Semoga Anda terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih koplak lagi gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.